Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga pendeta muda Yosef Situmeang yang akan memimpin program Obsesi Hati ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan tentunya kita akan ditemani oleh keluarga pendeta dan ibu pendeta Jonathan Kuntaraf sebagai narasumber dan yang akan memberikan solusi-solusi terhadap masalah dan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Betul sekali. Dan saat ini topik kita pada malam hari ini khusus sekali karena kita akan merayakan Hari Ibu. Ya, ini judulnya adalah apresiasi untuk seorang ibu. Jadi episode khusus ya malam ini ya. Kita mengucap syukur, berterima kasih tentunya kepada ibu. Jadi kita mengundang kepada para pemirsa yang biasanya kita selalu mention untuk mengirimkan pertanyaan. Tidak apa-apa mengirimkan pertanyaan, tapi kali ini khusus Anda bisa memberikan ucapan apresiasi, puisi atau pantun atau bagaimana Anda mengungkapkan perasaan terhadap ibu-ibu yang luar biasa yang telah melahirkan kita dan mendidik kita di dalam Tuhan. Ya, betul sekali. Tapi sebelum itu kita akan bacakan satu ayat tema kita yang diambil oleh narasumber kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Baik, dengan ini mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dan kerajaan surga, terima kasih telah memberikan waktu yang sangat baik kepada kami untuk dapat mendengarkan, melihat program Obsesi Hati. Biarlah kiranya program ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam mendidik kami semua, baik yang di Hope Channel maupun pemirsa yang ada di rumah, supaya bisa menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah pendeta Kuntaraf dan ibu yang akan menjabarkan materi, biarlah kiranya ini akan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mungkin langsung saja panggilkan narasumber kita ya. Betul, pada malam kita hari sapa ini. Keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom. Selamat malam, selamat pagi pendeta. Tuhan berkati semuanya. Ya. Salam dari Washington DC. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang ada di Washington DC ya. Nah, bagaimana kabarnya pendeta? Kalau minggu lalu kita dengar ada insiden ya terjadi ya. Ini apakah sudah membaik? Oh, sudah membaik. Terima kasih. Masih ada bekas-bekasnya ya. Puji Tuhan, oleh sebab Tuhan telah menyertai sampai lebih sembuh. Ya, dan sekarang bisa bersama-sama dengan keponakan di kami keluarga acara keluarga di Washington DC. Kami di hotel ini. Oh, oke. Oke, pendeta dan ibu, karena kali ini topik obsesi kita adalah apresiasi untuk ibu. Jadi kita tidak sabar untuk mendengarkan materi yang sudah pendeta dan ibu persiapkan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, masing-masing kita dengan sendirinya selalu atau ingin untuk berterima kasih untuk ibu kita ya. Itulah sebabnya, oleh sebab kita hanya beberapa hari sebelum hari ibu, maka kita akan membahas dengan judul apresiasi untuk ibu. Oke. Nah, ayat telah dibacakan tadi, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya?
sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bayangkan, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita dimanapun kita berada. Hebat. Dan seorang ibu dengan sendirinya Bisa lupa. Umumnya sukar untuk melupakan. Tetapi kalau ada kemungkinan untuk lupa, Tuhan itu tidak akan pernah melupakan. Baik, nah sekarang kita coba lihat Hari Ibu di seluruh dunia. Oke, umumnya di Indonesia kita akan rayakan yaitu tanggal 22 Desember untuk Indonesia. Jadi Tetapi kalau di Amerika bagaimana? Iya, bulan Mei. Yaitu minggu kedua bulan Mei. Dan itu bukan hanya Amerika, tapi lebih dari 75 negara, termasuk Australia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, dan banyak negara yang lain. Di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Perempuan International atau International Women's Day diperingati setiap tanggal 8 Maret. Jadi bukan masalah mengenai masalah tanggalnya ya, kita senang di Indonesia ya, ada tanggal tertentu, ada historisnya kenapa mulai dengan 22 Oktober Desember. Kemudian di banyak negara adalah minggu kedua bulan Mei. Nah sekarang kita coba lihat ya sejarah Hari Ibu di Indonesia itu bagaimana. Hari Ibu di Indonesia dirayakan secara nasional pada tanggal 22 Desember. Dan tanggal ini diresmikan oleh Presiden Soekarno di bawah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Yaitu pada ulang tahun yang ke-25 dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, yaitu diresmikannya adalah tanggal 22 Desember. Tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, supaya orang bisa ingat budi baik daripada ibu. Kini Hari Ibu telah banyak berubah, di mana hari tersebut kini diperingati dan menyatakan rasa cinta terhadap kaum ibu. Orang-orang saling bertukar hadiah, menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi seperti lomba memasak, memakai kebaya dan sebagainya. Kalau dulu itu adalah berpikir mengenai masalah semangat wanita, emansipasi, tetapi sekarang lebih banyak cenderung kepada menghargai akan ibu. Hari Ibu di Indonesia dirayakan pada ulang tahun hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang digelar dari 22 sampai dengan tanggal 25 Desember 1928. Jadi itulah secara historisnya. Nah sekarang bagaimana, kebetulan kami tinggal di Amerika, sejarah Hari Ibu di Amerika. Itu bagaimana? Dan Hari Ibu di Amerika Serikat dirayakan pertama kali pada tahun 1908 ketika Anna Jarvis mengadakan peringatan atas kematian ibunya di Grafton, West Virginia. Nah, kemudian tahun 1908 itu Kongres Amerika Serikat sebetulnya menolak proposal untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Namun 3 tahun kemudian, 1911, seluruh negara bagian Amerika Serikat menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur. Kemudian kita lihat pada tahun 1914, Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Nah, itulah sebabnya maka kita mempunyai Hari Mother's Ibu, Mother's Day di Amerika Serikat. Jadi sebetulnya apa yang telah ibu Anda buat untuk Anda? Mungkin kita coba ingatkan masing-masing hal yang sangat penting. Yang pertama sekali, ibu kita itu selalu berdoa untuk kelarian Anda. Ingat pengalaman Hana, bagaimana dia berdoa supaya bisa mendapat Samuel. Dan dia berdoa. Jadi sebelum kelahiran dia sudah berdoa. Sudah didoakan. Aduh, yang di kandungan ini. Tapi bagi Hana minta supaya ada baby, dan dia bilang biar dia serahkan ini kepada Tuhan. Itulah hebatnya ibu. Sebelum lahir kita sudah didoakan kita. Kemudian sesudah itu dia akan menjaga anak, artinya menjaga Anda dari bayi hingga Anda hidup sekarang ini. Sebab kalau tanpa ibu, kita tidak bisa sebesar ini. Tidak bisa seperti sekarang ini, bukan? Bayangkan lagi. Aduh, udah capek sekali, malam-malam nangis. Kita mesti kasih bangun, menyusui mereka, ganti popok dan sebagainya. Itu tidak bisa kita lupakan kebaikan ibu itu kepada kita. Membesarkan Anda, memenuhi akan kebutuhannya,
sebagai penyedia untuk kesehatan Anda ya, dari segi makanan atau minuman ya, atau perhatian, kasih sayang ya. Dan dia bertugas sebagai koordinator kegiatan Anda. Apa yang Anda lakukan? Mau les piano, Atau les mau les ini gitar, atau sekolah dan iya, sebagainya. pekerjaan ya. rumah, itu semua ibu yang koordinatornya. Dia juga adalah guru Anda yang pertama. Sebab tidak pernah lihat guru SD dulu, tapi mama yang mendisiplin Ibu yang anak. mengajarkan bagaimana untuk mengucapkan terima kasih ya, bagaimana menerima misalnya dengan tangan kanan. Iya, bagaimana makan, bagaimana nggak boleh ini. Ini kebetulan kita ada pertemuan keluarga ya di sini karena keponakan kami menikah. Jadi wah, ada anak-anak ya, keponakan kami sudah punya anak yang masih kecil-kecil, tapi ada stage-nya, stage no. Do you want to give this one? No. Ada stage 2 and 4 is a no stage, selalu di orang gitu. Tapi dengan sabar ibu mengatakan, kalau Anda tidak mau bilang terima kasih, sorry, kita akan tidak kasih apa-apa. Jadi ibu mengajar anak ini untuk berterima kasih. Jadi ibulah yang mengatur keuangan keluarga di dalam banyak hal ya. Jadi ibu yang mengelola, kemudian dia membina emosi Anda untuk makin dewasa. Jadi kalau anak itu soal kecil saja sudah menangis, dia akan kasih disiplin, time out. Jadi ada saatnya bagaimana supaya dia dapat lebih kontrol, berkembang dengan dia punya emosinya. Ya. Dia mengajar Anda untuk bergaul. Kalau sama anak-anak itu main katanya, oh this is mine, ini saya punya. No, you have to share. Kamu harus berbagi sama-sama. Jadi ibu yang ngajar anak ini untuk berbagi ya. Dia mengatur rumah tangga Anda ya. Jadi dalam banyak kegiatan-kegiatan rumah tangga. Dia adalah otak dari keluarga. Dia yang schedule semuanya ini. Itu ibu yang lakukan. Dan dialah yang membimbing rohani, bukan? Sebab ibu yang pertama mengajarkan untuk anak-anak itu berdoa. Kalau makan berdoa dulu ya. Sebelum begitu bangun berdoa atau sebelum tidur berdoa. Maka ibu yang memberikan bimbingan ya, sementara suami juga mengarahkan peranan penting di sini. Tapi ibu lebih anak-anak itu kan kena ibu yang kasih bangun anak, ibu yang ini. Jadi ibu adalah pembimbing rohani. Oke. Jadi peranan ibu dalam keluarga ini ya, peranannya sangat penting. Kita coba ambil 10 sari yang sangat penting daripada apa yang kita sempat bahas dan akan kita bahas ya. Yang pertama dia adalah sebagai teladan daripada anak-anak. Jadi kalau misalnya sang ibu itu selalu marah-marah, anak-anak itu pun tukang marah, kan jadi seorang pemarah. Kalau ibu itu selalu menghadapi dengan senyum, maka anak juga belajar untuk tersenyum. Ibu penggembira, anak itu juga gembira. Tapi kalau ibu suka pukul-pukul anak itu, saya pernah lihat satu anak, tak kesalahan kecil aja, tapi ibunya pukul anak itu dengan sisir sampai sudah aduh gini. Tapi dia tidak peduli. Nah, itu anak akan besar menjadi orang yang sadistik ya, karena dia belajar dari ibunya. Dan kemudian ibu melengkapkan diri dengan ilmu keibu-bapaan. Anak-anak ibu belajar ilmu keibu-bapaan itu bagaimana misalnya di dalam menangani akan kenakalan anak ya. Dia paling sedikit harus tahu psikologi daripada anak-anak ya, child psychology. Berikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak itu. Sebab anak-anak bukan hanya perlu makan aja saja, tapi anak-anak itu perlu kasih sayang. Kalau tidak, anak itu akan cepat meninggal. Iya, kasih sayang merupakan satu kebutuhan utama daripada anak-anak. Pernah diceritakan bagaimana satu penelitian yang kami tuliskan dalam buku kami tentang komunikasi keluarga, yaitu satu penelitian yang dibuat di Prancis oleh Kaisar Prancis untuk coba lihat anak-anak ini akan belajar bahasa apa ya kalau tidak diajak ngomong. Apakah dia belajar Greka ataupun Ibrani ya, apa yang terjadi? Kemudian semuanya semua meninggal. Semuanya mati. Kenapa? Sebab mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Sebab komunikasi merupakan satu sarana untuk menyatakan kasih sayang. Ya. Jadi memberikan didikan agama dan moral. Ya, jadi anak-anak itu harus tahu, oh ini tidak boleh ya. Kalau misalnya dia ambil popi lah atau apa dari abangnya, atau dari kakaknya, terus tidak boleh itu
Kalau ambil barang harus minta permisi, boleh nggak kita ambil ini? Jadi kita ajar, jangan dia supaya dia tendensi untuk mencuri atau moralnya itu jelek ya. Ya. Kemudian mengawasi perlakuan dan memantau aktivitas daripada anak-anak ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mau keluar untuk ke jalan kan kita harus langsung ajak dia untuk masuk ke dalam atau jangan pergi ke jalan sebab itu sangat berbahaya ya dan sebagainya. Menyediakan suasana yang baik dan nyaman di rumah. Kalau dia tidak merasa nyaman di rumah, maka anak itu akan keluar. Jadi ibulah yang menyebabkan sampai suasana di rumah itu nyaman supaya dia tidak berkeliaran di luar. Iya, jadi dia merasa sedap jadi peluk oleh sang ibu, ya dikasih sayang merupakan satu hal yang sangat penting. Kemudian saling menghormati antara satu sama lain. Ya. Jadi umumnya kan anak-anak mempunyai tindakan yang selfish, ya mau semuanya untuk diri sendiri, tetapi kita ajak dia untuk mulai, ya berterima kasih, mulai menghargai akan pemberian orang atau menghargai akan orang lain, ya dan sebagainya. Saling menghormati antara satu sama lain, ya. Jadi kita harus bilang, kalau datang orang, selamat pagi tante, harus bilang begitu, terima kasih tante. Jadi dia belajar. Siapa yang ngajar gitu kalau kalau nggak ibu ajar kepada anak. Oke, kemudian kerap berkomunikasi dengan anak, dalam arti mendengar kepada anak-anak dan juga berbicara kepada anak-anak. Dan ternyata penelitian menunjukkan kalau kita selalu berbicara kepada anak-anak kita, maka anak-anak itu dapat berkembang kemudian punya kecerdasan yang lebih baik. Iya. Orang sering katakan, oh baby nggak tahu apa-apa. Waktu kita anak masih kecil kita selalu ngomong, Andrea, gimana apa. Jadi cepat kita ngomong. Dan ngomongnya bukan ngomong kayak childish ya, kan ada seorang ibu selalu ngomong memberikan kesan, baby talk, jangan baby talk, tapi adult talk ya. Jadi kita ngajar anak-anak itu untuk berbicara sebagaimana mestinya. Dan anak itu ya harus jangan nama dia itu kan dipendek-pendekin ya. Jadi misalnya pakai nickname, jangan. Jadi kalau anak kami waktu baru itu kan, do you want us to call it Andrew Andy? No, namanya Andrew. Ini keponakan kita, Hanalea namanya. Oh, boleh dipanggil Hana? Enggak, mesti Hanalea lengkap. Jadi anak itu mempunyai nama yang lengkap. Jangan sampai anak itu sampai sudah besar, dipanggil panggilan yang waktu masih kecil. Jangan. Okay. Kemudian mendengar luahan anak, ya itulah sangat penting daripada seorang ibu untuk mendengar apa yang anak-anak itu senang untuk katakan. Ya. Kemudian memberikan pendapat kepada anak-anak, kenapa dan mengajak anak-anak untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Ini satu hal yang sangat penting. Banyak orang yang sudah tua pun masih susah ambil keputusan. Ya. Kenapa? Tidak dibiasakan dari kecil. Ya, kita ingat waktu kita belanja untuk kasih kepada anak-anak gift untuk Christmas ya. Jadi dia bilang, Oma, what do you think? Shall I buy this one or this one? Well, you make a decision. Apa yang ini? Well, I think this is better. Jadi dari kecil anak itu jangan terus bilang, ini ambil, ini ambil. Jadi orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah bicara tentang gift yang mereka berikan kepada orang lain ya. Jadi kita ajar juga mereka untuk mulai memberi kepada orang lain. Nah, buku Adventist Home menuliskan ini sampai 47 halaman tentang peranan daripada ibu. Oke, yaitu dari halaman 231 sampai 278. Kita ambil coba sari-sarinya di sini ya, daripada peranan daripada ibu ini supaya kita dapat lebih menghargai apa yang ibu telah buat dan juga untuk para calon ibu ataupun mungkin ibu yang punya anak-anak yang masih kecil bisa belajar juga dari tulisan ini. Sebetulnya panjang ya, 47 halaman ya, tetapi kita ambil sarinya saja berapa hal yang sangat penting. Dunia memerlukan ibu-ibu yang benar-benar ibu. Bukan hanya dia kasih titip sama anaknya untuk jaga. Kadang-kadang kan merasa bahwa ini pekerjaan adalah nanny yang kerjakan ya, atau babysitter yang kerjakan. Tapi dia harus betul-betul ibu yang benar-benar, bukan hanya nama saja, melainkan dalam arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Dan tidak salah kalau kita berkata bahwa tugas-tugas yang menandai wanita adalah
lebih suci, lebih kudus daripada tugas-tugas pria. Ya, kenapa? Ya, pria mempunyai tugas yang penting. Nanti kita akan Bahas lebih bahas lanjut. pada bulan Juni yang akan datang tentang peranan daripada Bapak, ya, sebab itu Hari Bapak itu pada bulan Juni minggu pertama. Ya, tetapi ini adalah Hari Ibu. Jadi kita sebutkan bahwa lebih suci dan lebih kudus. Mengapa? Sebab ya, sebelum mereka mengenal Tuhan, ya, yang mereka kenal adalah siapa? Ibu. Jadi gambaran tentang Tuhan itu digambarkan oleh ibunya. Oke. Jadi di dalam kekuatan dan takut akan Tuhan melakukan tugas seumur hidupnya. Dan apa yang dikatakan? Biarlah dia mendidik anak-anaknya supaya berguna di dalam dunia ini dan mewarisi rumah di dalam dunia yang lebih baik. Inilah tugas ibu yang takut akan Tuhan. Ya, jadi jangan pikirkan bahwa kita hanya bertugas untuk di dunia ini, tidak, ya. Juga untuk sampai di dunia yang akan datang, ya. Jadi seharusnya seorang istri dan ibu tidak mengorbankan kekuatannya serta membiarkan segala kuasanya terbengkalai dan hanya bersandar seluruhnya kepada suaminya, ya. Jadi dia harus, ya, bersandar kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab pekerjaannya ialah untuk masa sekarang dan kekekalan. Ya. Bayangkan anak-anak daripada ibu yang tidak diajar sehingga jadi pencuri dan jadi pemukul dan sebagainya. Itu tanggung jawab dari ibu itu sangat besar. Kadang-kadang ibu tidak pikir bahwa ini memberikan pengaruh. Misalnya, kalau itu datang tolong bilang ya mami tidak ada. Sering malahan ada yang telepon kan, mau bicara sama mami, terus bilang mami nggak ada. Jadi kata mami nggak ada. Anak kan polos kan. Tapi di situ kita lihat bahwa ibu mengajar anak untuk membohong. Dan itu adalah sifat-sifat yang tidak akan diterima pada kekalan. Ya, jadi kita lihat perlu kita mendidik mereka bukan untuk zaman sekarang aja, tapi untuk sampai kekalan. Oke, ibu itu adalah permasyuri rumah tangga. Dan anak-anak itu rakyatnya. Dia harus memerintahkan rumah tangga dengan penuh bijaksana. Ini satu hal yang sangat penting. Kemudian anak-anak harus diajar sedemikian rupa agar memandang sedemikian rupa, ya, agar memandang kepada apa? Ibunya bukan seperti seorang hamba yang pekerjaannya untuk melayani mereka, melainkan sebagai seorang ratu yang harus memimpin dan menuntun mereka. Mengajar mereka syarat demi syarat dan peraturan demi peraturan. Sebab kadang-kadang anak itu ya masih kecil loh. Ini bilang, get it for me. Ambilin buat saya. No, kamu yang harus ambil sendiri. Ibu itu bukan jadi kamu punya pembantu, bukan harus melayani kamu, tapi kita ajar mereka. Dia harus ambil sendiri, dia harus belajar untuk ambil sendiri. Jadi kegiatan untuk bergantung kepada, artinya tidak terlalu bergantung kepada orang lain, sudah kita harus pupuk dari kecil. Oke. Kemudian pekerjaan ibu lebih lanjut dikatakan. Dengan pertolongan Allah, kesempatan ibulah untuk memperkembangkan dalam jiwa seorang manusia petanya. Sama seperti ilahi, ibu yang menghargakan ini akan memandang segala kesempatannya sebagai sesuatu yang bernilai harganya. Di dalam tabiatnya sendiri dan oleh cara-cara dia mengajar, ibu itu dengan tekun berusaha menyampaikan kepada anak-anaknya cita-cita yang lebih tinggi. Oke, jadi itu penting sekali, yaitu memikirkan untuk masa kekekalan. Ya. Jadi belajar Alkitab bersama dengan anak-anaknya itu satu hal yang sangat penting. Ya. Seperti kemarin malam kami kan bercerita-cerita setelah habis pesta pernikahan. Oh, we need to have bedtime stories, katanya. Jadi anak-anak itu pun dia tahu bahwa biarpun sudah capek, sudah apa, tapi harus belajar Alkitab, bedtime stories sebelum mereka tidur. Ya. Peranan ibu menjangkau sampai kehidupan yang kekal. Lingkungan ibu itu mungkin sederhana, tapi pengaruhnya digabung dengan pengaruh bapak, sama kekalnya seperti zaman yang kekal. Ini luar biasa, ini pengaruh ibu yang sangat penting sekali. Dan bahkan dikatakan sesudah kuasa Allah, maka kuasa ibu itulah yang terkuat untuk kebaikan dan dikenal di dunia ini. Ya. Jadi bahkan sebelum mengenal Tuhan, dia mengenal ibunya lebih dulu, dan ibu adalah wakil daripada Tuhan. Satu-satunya pengharapan ibu itu ialah dalam Allah. Sebab hanya Tuhan saja memberikan kekuatan. Bayangkan,
kita kerja dan kemudian pulang ke rumah, anak-anak harus kita jaga. Anak-anak ini kalau umpamanya merengek-rengek, ibu lah yang harus bikin semua. Itu memerlukan kekuatan yang sangat-sangat hebat dari Tuhan. Ia boleh datang kepadanya meminta kekuatan dan rahmat, maka ia pun tidak mencarinya dengan sia-sia. Jadi Tuhan berjanji untuk berikan kekuatan kepada para ibu supaya bisa tambah dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang kita akan coba lihat tentang salah pengertian akan pekerjaan ibu. Ini yang orang selalu pikir pekerjaan itu ibu itu enteng aja, penjaga anak. Jadi itu seperti babu aja. Tidak. Ibu tergoda untuk merasa bahwa pekerjaannya tidak penting. Ini sering terjadi. Saya kan hanya ibu rumah tangga. What is your housewife? Aduh, hanya housewife. Tapi itu yang paling penting. Pekerjaan ibu seringkali tampak kepadanya suatu pekerjaan yang tidak penting. Itu adalah suatu pekerjaan yang jarang mendapatkan penghargaan. Orang lain mengetahui sedikit saja tentang keluh kesah dan bebannya yang berat itu. Dia nggak pergi kemana terkenal sebagai ini apa, tapi dia hanya, oh I'm only a housewife. Padahal housewife itu adalah pekerjaan yang paling penting untuk mendidik anak-anak. Nah, kita coba lihat di pandang rendah dibandingkan dengan pekerjaan mission misalnya. Betapa pentingnya pekerjaan itu, namun kita mendengar para ibu sering mengeluh dan melakukan pekerjaan misioner di situ. Kalau saja mereka dapat pergi ke suatu negeri yang asing, barulah mereka merasa bahwa mereka sedang melakukan suatu pekerjaan yang berguna. Tetapi melakukan kewajiban rumah tangga setiap hari dan memajukan pekerjaan itu nampaknya kepada mereka sebagai tugas yang memenatkan dan tidak mendapatkan penghargaan. Terima kasih. Padahal itu adalah pekerjaan misioneri di dalam keluarga, ya. Sebab pertobatan anak, misalnya, supaya anak itu mencintai Yesus Kristus, supaya mempunyai kepekaan kepada moralitas yang tinggi atau kepada suara Roh Kudus, ya. Itu adalah merupakan satu pekerjaan yang dibuat oleh ibu. Oke. Salah pengertian ya. Nah, pola kehidupan ibu. Banyak rumah tangga yang hancur dan tidak bahagia sebab ibu yang selalu keluh kesah di dalam rumah tangga. Merepet aja, komplain aja. Aduh, saya kerjanya kayak gini. Jadi itu adalah salah ya, kehidupan yang salah. Ibu harus merasa gembira untuk dapat mempunyai kesempatan untuk mengasuh anaknya ini. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya, kadang-kadang kenapa ya dari keluarga pendeta ya anaknya tidak mau lagi jadi pendeta. Ya, salah satu oleh sebab ya banyaknya keluhan apakah daripada pendeta itu sendiri ataupun dari ibunya. Waduh, kami ini susah hidup, gaji ada uang, kecil ada dan ini. sebagainya. Ya, jadi keluh kesah di dalam rumah tangga ya dan menyebabkan akan anak-anak itu pun akhirnya punya pandangan yang negatif terhadap, dan banyak orang yang tidak mau lagi datang ke gereja sebab wah ya ini adalah yang saya menderita oleh orang tua saya dalam kerja mission. Dan selalu diseret ke gereja, harus pergi ke gereja apa. Kita harus ajarkan bukan itu, kita ajarkan cinta Tuhan begitu besar dan sekarang kita mau mengembalikan cinta Tuhan dengan pergi ke gereja bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi itulah yang pola kehidupan ibu kepada anak yang terbaik yang harus mereka contoh. Ia memandang segala beban dan kewajiban sebagai suatu kesukaran. Sebenarnya melalui kegembiraan memeliharanya, bukan saja menarik tetapi menjadi tempat yang menyenangkan dan berguna, bukan menjadi beban yang membosankan. Jadi peranan ibu atas kalau pola kehidupan ibu itu adalah negative thinking, maka anaknya juga akan negative thinking. Jadi jangan merasakan tugas ibu sebagai suatu beban ya, tetapi satu sukacita ya, dan dia melakukan pekerjaan misioneri ya. Dan bagaimana tentang kesehatan dan penampilan ibu? Ya, kesehatan ibu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau ibu sudah sakit, aduh, rumah tangga kacau balau ya. Nah, gantinya menghabiskan kekuatan yang indah itu dalam pekerjaan yang melelahkan, asuhan dan tanggungannya harus dikurangkan. Jadi waktu masih kecil ibu itu jangan sampai karena kita mau pesta ya, jadi bikinlah yang rumit-rumit, hiasi rumah dan sebagainya, anaknya dikelelerkan. Jangan ya, kekuatan kita harus kita jangan yang sampai melelahkan sehingga anak dilalaikan. Tapi kalau sudah besar ya bisa sama-sama. Jadi anak-anak membantu ibu dalam melakukan itu, ataupun juga suami juga membantu sang ibu ya. Jadi tanggung itu yang dimaksud dengan tanggungnya harus dikurangkan ya.
Dan kita harus tahu juga adalah pengaruh daripada sang ibu kepada bayi yang dikandungnya, ya. Pekerjaan seorang ibu menjadi kekal melalui hubungannya dengan Kristus, suatu hal yang tidak dapat dimengerti. Kedudukan wanita itu suci adanya. Hadirat Kristus diperlukan di dalam rumah, karena pelayanan ibu yang disertai kasih itu dapat membentuk rumah tangga itu menjadi suatu Bethel, ya. Sangat penting untuk ibu yang dikandungnya, itu bayi yang dikandungnya, selera harus dijaga, perlunya kesederhanaan makanan, perlunya pengendalian diri, perlunya suasana gembira. Kalau ibu yang selalu gembira pada saat anaknya itu dalam kandungan, anaknya itu akan selalu gembira juga. Ya. Kalau ibu itu merokok, bayangkan kita penelitian menunjukkan kalau ibu merokok maka kurang oksigen kepada fetusnya, kepada anak yang dikandungnya. Anaknya itu akan lahir 200 gram lebih kecil. Ya, kadang-kadang harus masuk ke inkubator. Ya, bayangkan. Jadi ibu itu sudah harus jaga dia punya kontrol untuk tidak merokok, jaga badannya, makanan yang sederhana, ya. Jadi perlu temperance, ya, untuk bertarak untuk ibu. Mengontrol dirinya sendiri, supaya anak itu pun lahir sebagai anak yang bertarak, yang biasa bertarak. Kadang-kadang orang itu katakan, kenapa ini kemauannya sangat keras sekali, kalau dia kepengen makan sesuatu tidak bisa ditahan. Ya, karena ibunya begitu. Ibunya lah yang telah memberikan pengaruh-pengaruh itu, ya. Jadi harus selalu diingat. Baik, kemudian tugas ibu, ya. Pertama adalah mendidik akan anak-anak. Kita lihat beberapa poin yang sangat penting. Dia melihat bahwa keadaan pendidikan yang benar, anak itu akan menjadi suatu kuasa untuk kebaikan dalam dunia ini. Jadi penting sekali. Oke, kemudian memanjakan anak kepada kebinasaan sekarang ini dan kebinasaan yang akan datang. Jadi misalnya seperti saya sebutkan Catherine tentang merokok, itu kan membinasakan dia punya tubuh. Tetapi bukan hanya untuk masalah di dunia ini, tetapi kebinasaan juga di dunia yang akan datang, ya. Jadi maksudnya bukan hanya masalah rokoknya, tetapi sifat mengekang diri. Kalau orang tidak bisa mengekang dirinya, ya, waktu masih di rumah tangga, maka bekerja juga tidak bisa mengekang diri, nanti menikah juga tidak bisa mengekang diri, misalnya jadi gampang untuk memukul dan sebagainya. Ya, akhirnya berakibat kepada kebinasaan di dunia yang akan datang. Ya, kalau saja para ibu menyadari pentingnya tugas mereka, sudah tentu mereka akan banyak berdoa. Bukan saja berdoa tapi berdoa secara pribadi, personal prayer, menghadapkan anak-anaknya kepada Yesus, memohonkan berkat-Nya atas mereka itu, dan meminta akal budi untuk melaksanakan dengan benar tugas mereka yang suci itu. Biarlah setiap ibu menggunakan kesempatan untuk membentuk dan merupakan tingkah laku dan kebiasaan anak-anaknya. Pengaruh semua doa itu kepada anak-anak bagaikan suatu pancaran hidup. Segala doa tersebut yang dinaikkan dalam percaya adalah penyokong dan kekuatan ibu Kristen itu. Never work alone. Kita bekerja sama bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada kita. Oke, dengan demikian engkau harus menyediakan waktu untuk berbicara dan berdoa bersama anak-anakmu yang masih kecil. Dan seharusnya engkau menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu suasana hubungan dengan Allah dan dengan anak-anakmu. Jadi misalnya, ya, waktu berdoa, ya, matikan televisi, ya, yang bisa mengganggu, ya. Tetapi perhatian khusus untuk anak-anak kita. Jangan bicara omong kosong dengan teman ataupun tetangga. Kadang-kadang cerita ngobrol sama orang, anaknya keleleran. Ya. Dengan murah hati dan penuh perhatian, serta dengan lemah lembut, para ibu bapak harus bekerja bagi anak-anaknya. Dan dalam hal itu pekerjaan adalah tumbuhkan tabiat yang baik, ya. Jadi nilai-nilai untuk takut akan Tuhan, nilai untuk dapat mengekang dirinya, kemudian untuk penurutan kepada orang tua, itu harus sudah diajar dari dalam rumah tangga. Oke. Nah, sekarang oleh sebab kita mau hari ibu, ya. Sekarang memberikan apresiasi kepada ibu. Bagaimana caranya, ya? Ya, bisa dengan memberikan bunga, atau memberikan kartu terima kasih, atau memberikan makanan atau kue khusus, memberikan hadiah, siap menolong ibu. Kita di sini sudah diajar loh, setiap tahun Mother's Day. Jadi anak-anak itu bawa bikin sesuatu, ya. Saya sangat terkesan sekali melihat cucu kami itu, dia bilang, "Oh, saya memberikan sesuatu kepada
to my amazing mother. Saya adalah from your amazing daughter. Tapi jangan dulu lihat ini ya, ini khusus untuk hadiah yang dibuka pada hari tertentu. Jadi saya pun sangat terkesan, dia bikin sendiri ya. Jadi anak-anak sekolah sudah diajar, hari ibu cobalah bikin sesuatu untuk ibu. Biarpun gak bagus dia punya hadiah, tapi karena itu adalah buatan anak sendiri, itu akan sangat dihargai. Jadi itulah salah satu contoh, yaitu memberikan hadiah. Iya. Kemudian siap menolong ibu. Iya. Ya. Itu hadiah yang saya sangat terkesan kalau mamanya kalau bikin apa-apa. Oma, can I help you? Padahal itu masih cucu, masih kecil ya. Apalagi kalau dia bilang kepada Andy ya, mamanya, Mami, I want to help you gini. Jadi kita harus ajar kepada mereka. Jadi ada beberapa contoh, misalnya, jadilah supirnya selama sehari, selama kemana saja dia mau pergi. Jadi bilang, Mami, I will bring you. Jadi bawa kemana-mana ya. Jadi itu salah satu contoh. Ya. Kemudian masak makanan favoritnya untuk makanan yang dia pernah buat untuk Anda. Itu juga sah. Atau bawa keluar ke restoran kalau Anda nggak sempat. Karena kan ya repot juga, anak kita juga sangat repot ya. Jadi dibawalah kita makan ke restoran Mother's Day ya. Jadi Mother's Day itu bisa penuh restoran-restoran dikunjungi oleh anak-anak yang membawa. Jadi saya ingat waktu dulu kita punya menantu ya, bawa Kathleen ya pergi makan di restoran yang khusus ya, vegetarian ya, yang sangat baik sekali ya. Saya ingat waktu itu kita pergi ke fondue karena kami waktu kerja itu nggak ada hari ibu, nggak ada hari ulang tahun, nggak ada hari pernikahan ya. Kalau memang harus kita pergi, kita harus pergi, nggak bisa kita ini. Jadi sangat berharga sekali waktu bersama-sama dengan anak mantu waktu kami masih di Maryland. Jadi terus datang dia bilang dikasih itu yang pedis ya, pepper. Dia bilang, ini pasti you cannot eat. Padahal anak mantu kita sudah biasa makanan Indonesia. Ini dia langsung makan dengan lahap. Okay. Jadi dengarkan masalahnya selama dia mendengarkan masalah Anda ya. Jadi mendengar ya, kadang-kadang kan orang sudah makin tua, bagaimana aduh teman ini ya tidak lagi ingat sama saya. Kita coba siap untuk mendengar dan ikut memberikan pandangan. Kemudian dulu pernah aja yang bawa ke spa ya bersama-sama. Sama-sama Alicia, anak mantu, atau makan sama-sama ya. Rawat dia saat dia sakit selama dia merawat. Memang dia selama ini kan sudah merawat Anda ya. Jadi kesempatannya untuk mengembalikan kasih sayang kita dengan, padahal kan ibu sudah merawat dari kecil. Jadi kitalah kesempatan untuk merawat, dan kesempatan untuk merawat juga mertua. Jangan mertua diomelin. Kita sudah dapat, kita punya suami udah segede gini, kita dapat dirawat oleh orang tua, mertua kita. Apakah kita berterima kasih? Ya. Kemudian dukung hobinya meskipun Anda sendiri tidak menikmatinya. Ya. Kemudian adakan pertemuan dengan dia dan teman-temannya. Ya. Jadi kumpulkan para ibu-ibu atau teman-teman daripada ibu, ayo kita makan sama-sama misalnya, ataupun main Mexican Train, games bersama-sama. Ya. Bersabarlah dengannya selama dia menunjukkan kesabaran kepada Anda. Jadi kalau dia masih sabar, jadi Anda tetap sabar kepadanya. Ibu, jangan pernah menyerah untuk menunjukkan padanya bahwa dia mengajar Anda cara bekerja keras. Ya, bersihkan rumahnya, atur kalau perlu selagi ibu masih ada, kita tunjukkan appreciation kepada ibu. Sebab waktu akan datang di mana ibu tidak ada lagi. Oke, kemudian kembali perencanaan untuk bersama ibu pada hari ibu rencanakan untuk memberikan waktu Anda kepadanya sementara ibu masih ada. Sebab waktu akan datang di mana ibu akan tiada. Itu sangat. Jadi inilah satu hal yang sangat penting yang kami rasa perlu kita tunjukkan sebagai tanda apresiasi kepada ibu-ibu kita. Baik, apakah kita masuk kepada segmen berikut? Baik, puji Tuhan untuk materi yang baru saja disampaikan oleh pendeta dan ibu, bagaimana peran ibu yang tidak gampang ya tentunya. Dan tadi disampaikan juga di terakhir itu bagaimana kita mendukung kesenangan dari
ibu tadi kan. Jadi walaupun kita katanya tidak senang, tapi coba dukung hobinya ibu kita gitu. Betul. Dan banyak sekali sebetulnya underestimate ya terhadap IRT, ibu rumah tangga, yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa mereka lah yang paling berjasa dari keutuhan rumah tangga itu, ya, bagaimana anak-anak dididik, bagaimana suami, makanannya, kesehatannya semua diperhatikan, dan ya sering sekali dianggap jadi ini ya seperti servant ya, bukan lagi sebagai istri ya. Jadi itu juga merupakan dorongan buat saya, Ibu Pendeta, supaya lebih menyemangati lagi istri saya. Terima kasih. Bagus. Walaupun belum ada anak. Ya, nanti kalau Betul, ada anak betul. lebih-lebih Nanti berikan lebih-lebih. semangat kepada kita. Ya, karena peranan istri itu jangan orang selalu pikir, oh ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga itu yang menjaga anak itu. Jadi kita harus hormati itu dan harus ingat itu. Jangan remehkan, jangan sepelekan. Iya. Oke, pendeta dan ibu pendeta, ngomong-ngomong tadi saat pendeta dan ibu menyampaikan materi, ternyata ada tetangga kita juga seperti biasa yang sudah mendengar materi pada hari ini, apalagi khususnya tentang ibu. Dan di sini ada Ibu Esther ya, betul ya? Ibu Esther dan juga anaknya Valisa. Ini Dan tetangga yang sangat familiar. ya, tetangga yang sangat familiar ya di sebelah kita. Jadi nanti kita akan bincang-bincang dengan mereka, pendeta dan ibu, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini nak, makan yang banyak ya sayang. Bu, tunggu sebentar ya Bu ya. Udahan dulu ya mainnya ya. Ini Bu makanannya. Happy birthday, Nael. Nael, jadi anak yang baik ya. Thank you, Mama. Tiup lilinnya nak. Oke, siap Pak. Segera saya kirim ya datanya ya. Oke. Halo, bentar ya Mak ya. Lagi sibuk, sorry banget. Bentar. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, kali ini
sebelum kita berbincang-bincang dengan keluarga Ibu Esther ya tadi ya bersama dengan anaknya, kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan dan khususnya apresiasi untuk seorang ibu, Anda boleh kirimkan di kolom komentar media sosial kita di Facebook ataupun di YouTube, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan seperti biasa, kita langsung saja sapa kedua tamu spesial kita malam ini, yaitu Ibu Esther dan Valisa. Shalom, selamat malam Ibu. gimana kabarnya? Baik. Santai, Canggung santai ya? aja, relax. Kita di Agak sini kan canggung karena ada Ibu ya. kita ini sharing-sharing aja gitu ya. Karena kan berhubung topik kita malam ini kan tentang apresiasi untuk seorang ibu. Dan kita ingin nanya dulu nih dengan Ibu Esther, anaknya ada berapa nih Bu? Ada 3. Ada 3 ya. Dan Valisa anak ke? Pertama. Oh, anak pertama. Berarti ini tekanannya berat sekali Bu ya. Seorang perempuan anak pertama. Biasanya kan ditanya-tanyain tuh, kapan ini, kapan itu, ya. Tapi perhatiannya juga paling full karena belum ada saingan. Betul. Betul. Oke, nih kita kan sambil bertanya-tanya juga ya nanti ke Ibu, nanti ke Valisa juga. Karena tadi kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh pendeta dan Ibu. Iya. Pendeta Dan tentu saja kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditanya ya sama Pendeta Kuntaraf atau mungkin bisa direspon, kita akan kembalikan kepada pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, jadi sekarang kita mau bertanya dulu nih ke Valisa ya, karena tadi kan kita udah dengar ya materi ya. Nah Valisa, berbicara tentang hari Ibu nih, apa yang sudah Mama lakukan yang membuat kamu merasa spesial? Walaupun udah umur segini, masih kayak anak kecil sih dibuat. Maksudnya kayak kadang sengaja isengin gitu, supaya Kayak gimana ngisenginnya? apa ya, berantakin kamar. Iya, kayak gitu sih. Ya kan mah? Yes. Mama juga ya. Jangan dimarahin ya Tante ya. Ngomel-ngomelnya tuh lucu gitu kayak, gitu. Aduh Lisa, Mama abis beresin ini, gitu. Tapi Sorry, Mas. kalau lagi diomelin sama Tante, sama Mama gitu ya, ada nggak, maksudnya kayak gimana perasaan kamu saat itu dan sekarang? Waktu kecil diomelin, perasaannya kayak gimana? Yok. Nah kalau sekarang kan tadi isengin tuh, perasaannya kayak gimana? Apakah beda atau ada Beda. persamaan atau bagaimana? Waktu dulu kan berarti kayak takut dimarahin gitu kan. Jadi kan kalau dimarahin, maksudnya kan kalau orang tua kayak ngomongin anaknya, kita kayak takut aja. Dan kalau sekarang itu jadi yang lucu aja gitu. Ih udah lama nggak kayak gitu denger gitu loh. Ada perasaan pengen keluar rumah nggak? Nggak. Jangan dibuka aibnya semua di sini dong. Di belakang layar aja, Pak. Iya, iya. Betul. Kita nanya ke Ibu Esther nih ya. Bagaimana cara terbaik untuk berterima kasih kepada ibu kita di hari Ibu? Menurut Mama. Menurut Apa ya? Ibu. Ya mungkin greetings ya. Hmm. Nah, dicium, didoain. Oh, senang dicium dan didoain. Aku sering cium kan. Kalau di rumah. Emang mau di mana lagi? Di sini ya. Nanti ada challenge mungkin ya. Gimana sih greetingsnya Valisa kepada Tante? Boleh juga mungkin ya dilihat oleh pemirsa juga. Di WA ya, di WA ibu tuh paling senang kalau di WA. Halo. Ini Thank you. ungkapan hati banget sih ini ya, Val ya. Oke. Tapi Tante ini loh tergolong yang nggak banyak mintanya ya. Hanya greetings, terus didoain katanya kan. Tapi memang semua ibu begitu nggak sih? Nggak terlalu banyak nuntut kan? Iya, Yang betul. penting anaknya bahagia. Baik-baik. Amin. Baik-baik, nah, betul. Kamu juga nanti begitu ya. Amin. Bisa aja masuknya ya. Oke, kita ke Valisa lagi ya. Apa hal yang paling kamu sukai untuk dilakukan bersama Mama? Ada hobi yang sama nggak nih kira-kira? Bertolak belakang. Apa? Bertolak belakang. Nggak sih, Mama tuh orang yang kalem banget kan. Iya, Iya, kelihatan sih. Terus gak heboh, terus kayak nggak suka jalan-jalan gitu.
Aku kebaikannya. Aku malah Berarti kamu lebih mirip ke papa ya? Kalau ya kan, ada nggak? Ya, bisa jadi. iya. Oh. Ini untuk secara itu ya Kegiatan. kegiatan gitu. Jadi apa nih kegiatan yang kalian sama-sama nikmati? Pasti ada dong 1 atau 2. Nyalon. Itu kayaknya semua wanita ya, betul Iya, betul betul. betul betul. Nyalon bareng ya, massage Betul, bareng betul. gitu. Iya. Oke, kita kembali ke Ibu. Menurut Ibu kenapa sih Hari Ibu itu sangat penting? Sebenarnya tiap hari untuk ibu tuh penting ya. Karena supaya bonding, mengikat, membuat Hubungan hubungan untuk dengan anak-anaknya, memperhatikan segala kegiatan pertumbuhan anak itu menyenangkan. Jadi penting. Jadi anak mungkin harus ingat juga bagaimana ibu itu kan nggak selfish ya. Mengingat ketidak selfishan, mementingkan diri ibu itu bagaimana, karena apalagi terutama untuk anak perempuan, mereka akan menjadi seorang ibu suatu kali. Jadi itu hari ibu ya, bisa dibilang penting, nggak harus tanggal tertentu gitu. Jadi setiap hari pun sebenarnya Hari Ibu gitu kan. Jadi tidak ada salahnya setiap hari juga mengungkapkan Oh iya. rasa cintanya kepada Ibu. Oh, Terima iya. kasih Ibu untuk masakannya, Oh, iya. ya kan? Begitu. Iya. Bisa sering bilang gitu kok. Oh ya, Anak yang baik sih memang. harus dong. Harus, ya. Harus ya. Makanya hadir di sini gitu. Nah, gimana ini ya tanggapannya pendeta dan Ibu? Kenapa Hari Ibu itu sangat penting? Sedikit aja. Ya, oleh sebab kita sering terlibat dalam rutinitas yang terjadi, kadang-kadang lupa untuk memberikan apresiasi kepada ibu. Ya, artinya bapak sibuk, kemudian anak-anak sibuk sekolah atau mungkin sudah bekerja dan sebagainya, dan sering ibu yang dilalaikan. Ya, jadi itulah sebabnya perlunya Hari Ibu untuk kembali mengingatkan akan jasa ibu dan perlunya memberikan apresiasi kepada ibu. Ya, makanya ya kami selalu berusaha. Misalnya bahwa waktu Hari Ibu, oke, Kathleen, ayo kita makan di luar. Jadi kemana? Ke restoran kesukaannya. Kesukaan saya. Kalau tiba kepada Hari Bapak dan sebagainya, kesukaan Bapak. Iya, gitu. Jadi kita makan sama-sama dan sebagainya, dan usahakan pada hari itu biar ibu tidak perlulah tahu tentang urusan dapur. Suami yang siapkan makanan dan sebagainya. Ya. Iya. Atau kadang-kadang kami anak kami yang Datang dengan menantu waktu itu, bawa datang makanan, sediain breakfast untuk ini because it's Mother's Day. Jadi itu penting. Memang sebenarnya bagus tiap-tiap hari ya kalau bisa tapi kan orang masing-masing kan kerja, masing-masing kan sibuk. Paling sedikit 1 kali 1 tahun untuk menyatakan kasih sayang itu sudah bagus. Makanya penting untuk punya Hari Ibu. untuk pengingat perlunya apresiasi. Oke, jadi ini bagi pemirsa yang mendengarkan ya, sudah jelas dikatakan bahwa pentingnya Hari Ibu itu karena ibu pun harus perlu diapresiasi gitu kan. Apalagi ibu rumah tangga yang sudah kita dengar di materi, sebenarnya ibu rumah tangga tuh sebenarnya pekerjaan paling sulit gitu kan. Harus dia harus jadi dokter, dia harus jadi bendahara, dia harus jadi koki, semua dia harus bisa, ya kan. Jadi kita harus apresiasi ibu kita masing-masing yang ada di rumah ya tentunya untuk para pemirsa. Nah, saat ini kita kembali bertanya untuk Valisa nih ya. Valisa, kalau kamu bisa mengatakan apapun ke mama tanpa khawatir akan dimarahi atau membuat mama sedih, apa yang ingin kamu katakan? Coba tolong ulang. Apa yang ingin kamu curhatkan ke mama? Ya. Nggak bakal dimarahin kok, tenang aja. Iya, nanti aja. Nanti behind the Atau scene. perlu tisu nggak? Atau perlu tisu nggak? Nggak tisu ya? Ya apa ya? Mama support aku terus ya. Kita harus support, saling support. Oke. Lucu banget sih. Iya, kebetulan tamu kita melankolik dua-dua ya. Agak susah Agak mengekspresikan. Aku menjaga itu semua. Oke, kalau begitu karena sepertinya kita harus ya memperhangat suasana.
kedua tamu kita ini kan sangat dekat sebetulnya tapi malu-malu. Iya. Bagaimana kalau kita bikin activity? Activity Ya, kita bikin activity untuk kedua tamu kita ini, ibu dan anak yang sangat romantis. Tapi hanya di rumah ya. Nih Ya, untuk kalian di kamera berdua. agak canggung ya. Jadi activity-nya nanti kita akan tanya kalian apa sih sampai sebatas mana kalian mengenal. Betul. Cocok nggak ya bahasanya? Cocok ya. Nggak boleh saling Nggak boleh saling lihat-lihatan. Supaya kita kepo nih, kira-kira tante masih ingat nggak apa Iya. kesukaan dari Valisa atau Valisa atau mungkin? Valisa juga ingat. Iya, betul. Oke. Pertanyaan pertama ya. Kapan tanggal lahir dari mama? Iya, tante juga tulis tanggal. Mamanya. Iya, tante tulis tanggal lahirnya Tanggal lahir tante, Valisa tanggal lahir mama gitu. Iya. Bener atau enggak? Valisa ingat atau enggak? Jangan sampai dilihat ya. Tanggal, bulan, Dan tahun. Hari nggak usah lah ya. Oke. Kita Nih, lihat ya. udah kasih 1, 2, 3. 9 Mei 1969. Oke. Ini masih awal ya. Betul, Masih masih awal. awal. Oke. Gitu dong, di belakang Ya. di belakang layar juga harus meramaikan Tetangga ya. kita juga Banyak yang nonton banyak ini ya yang pemirsa nonton ya, kalau dilihat ya. Oke. Kedua, kapan tanggal lahir dari Valisa? Ya, Valisa, dengan lihat ke jauh Kanan sana. ya. Aduh, sudah ingat. Iya. Ya, pasti harus ingat lah ya. Iya, masa nggak inget sih? 1, 2, 3. 29 Februari 1996. Oke, tepuk tangan lagi. Berarti Valisa tahun ini nggak ulang tahun ya tante ya? 4 Oh iya. tahun sekali. 4 tahun sekali. Umurnya masih. Balik. Apa sih? 10 tahun. Oke, next. Oke. Ini Next, apa makanan kesukaan dari mama? ya, ini kesukaan dari mama, dari tante ya. Nah, Tante, ada nggak makanan kesukaan kira-kira? Ya ampun, gimana nih Banyak. terusnya? Iya. salah satu. Oke, salah satu. Yang paling banget digemari mama atau paling sering dimasak mama gitu. Aduh, mama juga bingung. Kayaknya banyak menu yang dimasak ya. Soalnya kan tante juga talent itu menu sehatnya Hope Channel iya, betul. Indonesia. Ragu-ragu. Tenang. Tenang, 3, 2, 1. Gado-gado, Yogurt, lalap. kacang almond, gado lalap. Iya, kamu suka. Ini suka kan Iya. mama? Oh iya, oke. Oh tapi ini kayaknya menu pembuka ya. Ya, ini Itu menu, dessert. Ya betul. Oke, masuk lah ya. Masuk ya teman-teman ya. Oke, next sebaliknya. Sebaliknya ya. Apa makanan kesukaan dari Valisa? Ini kayaknya mamanya bingung. Apa memang? Apa ya? Tante nggak pernah lihat dia jajan sih ya. Entah. Bekal dari rumah belum tentu itu yang kesukaan Valisa. Apa ya? Iya betul. Banyak lagi. Makanan Banyak. kesukaan. Iya. Biasanya Valisa kalau Ini Valisa juga udah mulai khawatir nih. Ini yang mana ya? Apa ya? Udahlah. Mas, sorry ya, Ma. Oke. Baik, kita lihat 3, 2, 1. Ya, Tante jawab. Susu coklat, sup kacang merah, arsi ikan. Tapi ini agak Ini gimana kita mau masukkannya ya? tekanan darah saya naik tiba-tiba. Valisa itu makanan. Ya, Susu coklat bukan. Aku bingung. Kayaknya Valisa ini ya demam panggung kayaknya. Ya kita anggap aja Valisa suka sup kacang merah ya. Iya, Dia betul. minumnya pakai susu. Pakai susu ya betul. Aduh, Sama seperti tadi ya. kita Menu mencoba aja pembuka, lah ya dimasukin ya. Menu penutup ternyata ya. Oke, Baiklah. next. Nah, ini agak tricky. ya udah, Ma. terkait dengan hobi juga. Apa lagu kesukaan dari
Tante Esther. Ini dia. Kesukaan dari Mama, ini kayaknya lagu. Valisa udah yakin banget nih. Tapi Mama juga kayak yakin yang mana ya? Perasaan nggak ada. Banyak. Dengar radio di rumah. Oh, penyanyi favorit? Lagu, judul. Judul lagu. Macan susu sama. Nggak perlu lah sama artisnya ya. Baik. Oke, 3, 2, 1. Kita lihat Edelweiss apabila damai. apabila damai. Tapi ini suka juga. Oh, suka juga Kalau ya? yang bukan himnal. Oh iya iya. Kalau yang himnal. Betul. Oh, himnal. Oh, iya. Jadi sepertinya jawaban mereka ini saling melengkapi ya. Betul ya. Tadi dessert ya kan ada makanan pembuka appetizer. Nah betul, tadi makanannya terus minumannya. Nah ini lagu yang himnal, lagu yang sekuler. Oke lah. Oke lah. Oke lah, kami sudah berusaha menyambung itu semua supaya harmonis ya. Oke, baik. Oke. Sekarang gantian Tante. Sekarang gantian. Oke. Apa lagu kesukaan dari Valisa? Ini kayaknya pertanyaan sulit. Oke, kita kecilkan Kita himnal. sepakati supaya kira-kira sama atau enggak? Iya. Yang himnal. Tapi kalau mereka ini beda agak bingung kita nyambungannya gimana ya. Himnal ya. Lagu kesukaan. Ini biasanya yang Valisa mainin lewat biola nih kayaknya ya. Lagi lagu pujian instrumen. Oke. Oke, 3, 2, 2, 1. Does Does Jesus Jesus care? care? Hampirlah malam. Does Jesus Iya care? banyak soalnya yang Oh, disukain gitu loh. Dari semuanya tadi, kan kayak makanan kita suka nggak cuma satu. Tapi kan? kayaknya Valisa jawabannya aneh-aneh. Ini hampirlah malam. Sejauh saya menggembalakan jemaat kayaknya nggak pernah ada yang suka lagu itu. Oke lah. Oke, baiklah. Oke, lanjut aja lah. Next aja ya. Baik, baik. Next. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Tante. Lucu ya kamu kita kali ini. Semoga jawabannya sama ya. Oke. Siapa teman baik dari Valisa? Teman baik, Tan. Teman baik ya, bukan saudara. Bukan teman laki-laki. Teman semua dong. teman semua. Jangan dibeda-bedain. Nggak, saya cuma mancing aja tadi. Ya ampun. Siapa teman baik Valisa? Di luar dari saudara. Yang pasti jawabannya bukan Devra lah ya. Teman baik. Duh, Valisa punya teman nggak sih? Kita sambil menunggu mereka Pastilah menjawab, ada ya. kita sambil memikirkan ya, ini kemana nanti ya Kemana maksudnya nanti, ya. kemana? Oke, Semoga nggak, jawabannya semoga sama. jawaban benar ya. Oke ya. Oke. 3, 2, 1. 1. Ini benar. Jawabannya adalah Selin. Oke, Selin. Selin mungkin di Obsesi Hati episode selanjutnya ya. Kamu harus hadir Kamu di harus sini. hadir di tempat ini mengkonfirmasi apakah betul. Kamu temannya Valisa atau enggak? Baik. Oke lah. Setelah kita sudah bermain game ya, activity, activity. Bersama ibu dan anak. Harmonisasi Tante Iya, dan Valisa. romantis dan lucu ya. Ternyata ada jawaban-jawaban yang saling melengkapi ya seperti tadi ya. Walaupun kita agak sambung-sambungkan sedikit, tapi sebetulnya tuh ya jawaban yang saling melengkapi gitu. Si Tante tadi jawabnya makanannya, Valisa minumannya. Tapi ketika teman baik, ya kan, itu jawabannya sama, berarti memang Tante dengan Valisa itu cukup dekat. Jadi sebelum kita meminta pendapat dari pendeta dan ibu, saya mau tanya dulu ke ibu Esther ya, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dari ibu untuk anak-anaknya? Iya. Simpel sih biasanya jadilah berkat dan memiliki karakter seperti Yesus. Amin. Amin. Hanya itu ya, memiliki karakter. Itu seperti udah Yesus. rangkuman. Itu semua. sudah rangkuman. Iya, betul Simple, sekali. padat, dan dalam. Oke, saat ini kita minta pendapat dari keluarga pendeta terkait ibu dan anak dan aktiviti yang sudah kita lakukan tadi. Gimana kira-kira kesannya, Pendeta?
terhadap Hubungan. activity dan ya hubungan dari Valisa dan Tante Esther. Itu satu hal yang baik ya. Ibu dan anak bisa duduk berdampingan ya, bukan hanya di dalam acara seperti obsesi hati, tetapi juga duduk berdampingan di rumah, di gereja, di mana-mana. Kebersamaan adalah satu hal yang sangat penting ya, dan masing-masing harus memberikan waktu satu sama lain, yaitu sang ibu memberikan waktu kepada anak, anak memberikan waktu kepada ibu ya. Jadi waktu adalah sebagian daripada kehidupan ya. Jadi kalau memberikan waktu artinya memberikan kepada ibu kita atau anak kita kehidupan ya. Jadi masing-masing bisa gunakan waktunya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kebersamaan adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian dapat lebih mengenal akan ibu ataupun anak ya, mengenal makanannya, mengenal kesukaannya, mengenal akan teman baiknya ya. Itu satu hal yang sangat penting, dan lebih mengenal akan kebutuhannya dan lebih menyayangi akan anak. Jadi untuk itu perlu selalu ada komunikasi yang baik antara ibu dan anak, dan boleh mempunyai keterbukaan ya. Nah, itu saya punya pandangan. Iya. Bagaimana, Catherine? Iya, saya lihat cukup akrab ya, sampai teman baiknya pun sama-sama mengenalnya itu. Itu sangat bagus sekali. Jadi biarlah kebersamaan antara ibu dan anak itu tetap dipertahankan, supaya mereka merasa aman di rumah, merasa bahagia di rumah, merasa bersuka cita bersama-sama dengan mama. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tanggapannya, dan kita akan kembali masuk ke segmen selanjutnya. Jadi kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan atau sebuah apa? Secara khusus ungkapan kepada ibu atau mama kita yang sudah melahirkan kita, baik dalam bentuk puisi, dalam bentuk kata-kata terima kasih, atau mungkin pantun, bisa di chat, diisi di kolom komentar YouTube Hope Channel Indonesia dan juga ke call center Hope Channel Indonesia. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Duh, males banget nih hari ini. Oh iya, kan belum ngabarin Ayang. Enak banget. Lupa belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu ah. Duh, udah telat banget nih. Aduh, lupa nih belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu. Tunggu, mau ngabarin Ayang dulu ya. Duh, kerjaan banyak banget sih. Oh iya, lupa ngabarin Ayang. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, dan kita tetap masih bersama dengan Ibu Esther dan juga Valisa. Ya. Nah, nanti Ibu Esther ataupun Valisa kalau ada yang mau bertanya seputar tentang Hari Ibu atau Ibu juga boleh ditanyakan langsung ya ke pendeta dan Ibu Pendeta, karena ya jarang-jarang bisa langsung dijawab gitu ya. Oke, Pendeta dan Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Dia bertanya, bolehkah berbagi ide atau tips bagaimana cara membuat hadiah untuk ibu? Ya, dia minta saran pendeta supaya bagus lah gitu kira-kira. Bagaimana memberikan hadiah yang bagus ya untuk ibunya? Ya. Oke. Ya, siapa lebih dulu? Oh, ya bisa. Tergantung juga kepada keadaan daripada dia punya savings ya. Kalau dia ada cukup pocket money ya, uang sakunya banyak, dia bisa kasih yang agak mahal dikit. Apakah hadiah dia punya perfume yang mamanya suka,
Tergantung. Tapi kalau memang dia memang uangnya pas-pasan, dia bisa bikin sendiri. Dan ibu itu biar bagaimanapun sesederhana mungkin dia punya pemberian, dia punya yang dia bikin itu akan tetap disenangi. Ya, kadang-kadang ya kita lihat, aduh, orang kok kasih ibu kok gambar kayak gini aja yang dia gambar ya. Seperti cucu kami ya, kasih gambar aja. Ini adalah oma, opa, ini adalah grandma, grandpa, ini adalah mami. Tapi saya simpan itu. Orang tengok loh kok coret-coretan kayak gitu disimpan. Karena saya hargai. Itu kan adalah pemberian yang dia bikin sendiri. Jadi tergantung dengan keadaan masing-masing apa yang terbaik. Ya. Jadi pemberian itu kepada ibu biarlah pemberian yang bersifat pribadi. Ya. Jangan kasih misalnya piring. Piring kan mau dipakai semua orang. Atau kasih taplak meja. Ya. Itu kan adalah untuk keseluruhan. Tetapi berikan kepada suatu hal yang pribadi kepada ibu. Ya. Jadi seperti tadi sebutkan parfum. Atau mungkin dompet wanita. Ya. Atau ya mungkin baju yang khusus untuk mami. Ya. Jadi sesuatu perkara yang dia bisa nikmati, dia bisa pakai, ya sesuatu yang bersifat pribadi yang selalu mengingatkan, ya, dan ibu itu pun akan selalu senang katakan, wah bagus sekali dompetnya, ya ini pemberian anak saya. Ya. Jadi menunjukkan bahwa ibu merasa bangga dengan anak yang ingat kepada ibu. Ya. Jadi berikanlah sesuatu yang bersifat pribadi. Baik, berarti itu penting ya, dan paling tidak bukan dari harganya, tetapi motif dari kita, perhatian kita terhadap ibu atau mama kita ya, orang tua kita. Terima kasih Ibu Pendeta dan Pak Pendeta. Dan itu pertanyaan yang sama juga kami mau tanyakan kepada Tante dan Valisa. Nah, apa yang sudah pernah Valisa kasih ke Tante nih? yang berkesan. Yang berkesan. Sampai sekarang Tante ingat-ingat. Ya walaupun banyak ya, tapi yang satu aja gitu. Semuanya sebenarnya berkesan ya, karena kebetulan yang dikasih itu memang saya lagi butuh ya. Jadi dia piring Kak, jangan. Enggak, itu tadi yang generalis. Pribadi ya, barang pribadi yang saya pakai. Jadi nggak harus hari ibu dia kasih, kadang-kadang kalau ada kesempatan dia suka memberikan gitu. Ada kesempatan, mungkin dia juga sudah nabung ya, dia kasih. Jadi itu berkesan karena cuma saya yang bisa pakai kan. Iya betul. Jadi nggak harus hari ibu dikasih hadiah ya. Iya, jadi kalau dia ya anytime gitu ya. Bagus ya nih Valisa, bisa dicontoh. Iya, jadi, betul. Nanti saya contoh sayang ya. Itu bukan sebuah kode loh. Tapi tidak apa-apa juga lah untuk kode ya. Kalau Valisa sendiri? Apa hadiah yang berkesan yang Mama berikan buat kamu? Selain dari doa tentunya. Doa, dukungan. Sebenarnya setiap hari dia selalu kasih sih perhatian. Maksudnya bukan barang ya, tapi dari cara misalnya hal kecil. Saya tiap pagi bangun tuh Mama peresin jeruk nipis air hangat gitu. Iya. Oh, itu termasuk hadiah ya? Iya. Ya menurutku. Oh iya. Iya gitu. Saya kan kalau misalnya nanti contoh misalnya aku udah berumah tangga kan nggak dari Mama, aku misalnya nyiapin sendiri gitu kan. Jadi itu contoh kan hal yang akan diinget kan. Ya dulu pagi-pagi Mama siapin ini. Atau misalnya kalau ke kantor masih disiapin bekal, kadang siapin sendiri juga, cuman ntar dia bilang, Lisa mau Mama siapin nggak? Terus kadang aku ya udah, kalau lagi buru-buru minta ditolong, kalau enggak ya aku siapin sendiri. Berarti hadiah yang Tante berikan kepada Valisa itu adalah legacy ya, itu sesuatu yang akan diingat dan akan dilakukan oleh Valisa ke anaknya juga. Iya dong. Ya, luar biasa. Kalau lagi sakit, Mama tuh menghindari obat-obat ini sih, kayak obat yang di apotek. Maksudnya dia bikin misalnya kunyit, jahe, obat-obat bantet. tradisional gitu ya. Dan maksudnya alami. gejala-gejalanya masih ringan gitu, kayak sesimpel bersin. Kan kita bersin nggak cuman kalau sakit kan, saya mungkin yang mau bersin aja gitu. Iya. Langsung cari minum jahe gitu langsung gitu kayak. Dan langsung dimasakin gitu. Atau
karena kita anak cewek semua, nggak tahu sih ya, kalau anak cowok kan karena ada ya. Dia selalu rajin kasih rebusan air sirih. Maksudnya yang iya. diperhatiin banget yang hal-hal gitu. Jadinya kita menurutku jarang sakit sih. Oh iya, berarti tante Esther ini sama kayak ibu-ibu, bukan sama ya? Hampir kayak ibu Indonesia yang kalau misalnya anak-anak hebat tuh Estrus. Yang gitu ya. Padahal cuma batuk doang ya. Karena terus lucu sih, kadang kan kita suka buat air dingin ya, aku sama adik-adik ya. Jadi kita selalu nyalain dispenser gitu. Maksudnya itu kan butuh waktu untuk dingin gitu. Ntar tapi bisa kita lewat lagi udah mati gitu. Udah dimatiin ya. Udah dicabut. Ya itulah bentuk perhatian supaya anaknya jangan sampai sakit ya kan tante ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi luar biasa loh. Biasanya kalau yang bekerja di medis ya, saya bukan underestimate yang lain. Itu biasanya kan langsung obat yang chemical ya tante ya, yang kimia. Tapi tante Esther ini masih, kalau gejala ringan kasih yang alami-alami dulu, itu kan sangat alkitabiah banget ya. Ya itu yang harus dicontoh juga ya kan. Betul. Supaya, artinya pengetahuan dari tante bukan hanya dia simpan atau diajarkan secara oral gitu ngomong, tetapi ada dari praktek dia Iya, kan betul. begitu. Tadi dia Faisa sampaikan setiap begini mama langsung begini, setiap begini mama, jadi itu kan dia ingat. Sama kayak ini juga sih, kan tadi mama bilang aku suka kacang merah. Aku nggak tahu ya resep yang di luar tuh kayak gimana. Cuman dia selalu kasih cengkeh gitu. Maksudnya apapun makanan tuh dia pasti selipin apa gitu loh, yang kayak iya. gitu-gitu, jahe kah, kayu manis, kayak gitu-gitu. Nah kayak Iya, betul, memasak betul. kue atau dessert apa, ada ciri khasnya berarti iya, gitu ya. atau kismis, maksudnya yang kayak Iya. gitu-gitu gitu. Itu yang bikin kamu jadi itu ya, Terkesan ya, ya betul juga. bisa cepet jarinya gitu. Nggak ada hubungannya sih. Aduh. Ya maklum lah ya. Oke. Baik. Ini kita akan bacakan pertanyaan kembali ya dari pemirsa nih. Ya, sudah ada yang masuk. Pertanyaannya demikian. Selamat malam, pendeta dan ibu. Saya ingin bertanya, apakah hubungan ibu dan anak jika sudah rusak bisa diperbaiki lagi? Karena si ibu mungkin tidak terima lagi anaknya. Waduh. Wah, ini ya. Ya, silakan pendeta. Saya percaya bahwa selama kita hidup Masih ya, ada kesempatan. masih ada kesempatan. Ya. Jadi kalau misalnya ibu sudah tidak terima anaknya lagi oleh sebab anaknya itu mungkin sudah terlalu nakal, melakukan sesuatu hal yang memalukan akan orang tua, maka yang sangat diperlukan adalah pertobatan daripada anak ini, ya. Dan juga ya termasuk juga pertobatan daripada sang ibu. Kenapa? Sebab setiap jiwa itu berharga, ya. Dan semua orang itu adalah calon surga, ya. Dan kalau misalnya ada satu tindakan yang salah, itu dapat diperbaiki. Jadi, apakah mungkin perlu orang lain sebagai mediator, ya, untuk Memperbaiki hubungannya. hubungan, ya, atau masing-masing kadang-kadang yang harus menjangkau lebih dahulu. Misalnya sang anak katakan, maafkan Bu, saya sudah melakukan satu tindakan yang salah, ya. Jadi biasanya ya ibu pun akan merasa lumer, ya, namanya ibu, ya. Atau ibunya yang kembali yang tadinya sudah menolak akan anaknya oleh sebab kenakalan kejahatan yang telah dibuat, dia akan sadar dan tetap berusaha untuk membawa anak itu kembali. Menjangkau anak itu kembali. Jadi kalau kita memandang kepada Yesus yang telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pengampunan, dan pengampunan itu harus tidak terbatas. Unlimited, sebab 70 kali 7 490 kali. Jadi tidak dihitung-hitung, oh 1 kali ngampun, 2 kali, ketiga kali, tapi unlimited. Ya. Jadi menjangkau kepada anak yang sudah putus hubungan itu juga dapat dilakukan dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kembali ya, kalau pertanyaannya itu apakah bisa diperbaiki? Bisa, Jawabannya adalah bisa. Dengan pertolongan Tuhan. Oke, terima kasih. Semoga ini juga bisa menjawab ya bagi yang bertanya bahwa tidak ada hubungan ibu dan anak yang tidak bisa diperbaiki. Nothing is impossible. Ya.
Betul. Oke, kita langsung saja ke Ibu Esther. Sepertinya Ibu Esther ingin bertanya ya seputar tentang materi kita ini. Mungkin bisa langsung ditanyakan dan pendeta dan Ibu boleh langsung jawab. Pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, zaman kita dididik dulu berbeda sekali dengan sekarang, terutama dengan teknologi. Jadi bagaimana menghubungkan teknologi itu dengan pola didik kita dahulu supaya tidak ada jurang pemisah yang terlalu besar terhadap anak-anak sekarang ini. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Hal yang kita ingin katakan ialah bahwa teknologi dapat berubah ya, namun prinsip pendidikan tidak pernah berubah ya. Prinsip hubungan itu terdiri atas mengasihi atau membenci ataupun cemburu atau tetap menerima ya. Jadi sama seperti orang menikah. Dulu itu naik onta, datang dengan onta, pengantin istrinya si Ishak ya, datang dengan onta. Sekarang pakai Mercedes Benz atau pakai limusin ataupun pakai mobil lah ya. Ya, tetapi prinsip dalam hubungan adalah saling mengasihi ya, atau kalau tidak mengasihi mungkin membenci dan sebagainya. Jadi prinsipnya itu tetap sama. Jadi pernyataan daripada pendidikan sekarang ya, oleh sebab adanya teknologi, tetapi kalau orang tua yang mengasihi tetap memberikan waktu ya. Dan waktunya justru teknologi bisa lebih mempererat ya, atau bisa juga memperenggang. Jadi misalnya kalau sang anak itu sibuk sekali dengan dia punya gadget ya, itu kan mengganggu suatu hubungan. Ya. Itu walaupun dekat tetapi memisahkan. Tetapi dengan gadget yang sama itu bisa sang ibu ataupun bapak bisa menunjukkan kasih sayang ya. Jadi tetap memberikan waktu ya. Sayang ada di mana ya, kemudian ya hati-hati di jalan ya. Bisa telepon ya, bisa FaceTime ya. Jadi prinsip mengasihi tetap memberikan perhatian dan tetap memberikan waktu ya, walaupun menggunakan sarana teknologi ya. Dulu yang memberikan waktu secara langsung, tetapi sekarang memberikan waktu dengan sarana teknologi, tetap memberikan, prinsipnya adalah sama, yaitu memberikan perhatian satu sama lain. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tanggapannya, dan saat ini kita ingin meminta teman kita Valisa untuk mewakili kita semua juga ya. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada Ibu atau ada hal yang ingin diberikan kepada Ibu? Dipersilakan. Dan ya ini juga sebenarnya jadi perwakilan dari Valisa untuk semua ibu yang ada di rumah ya. Untuk semua anak-anak ya. Ini adalah bentuk apresiasi kita kepada ibu. Ya. Ucapan terima kasih kepada ibu atas jasa-jasanya yang sudah rela bangun pagi, masak, terus menyiapkan pakaian, menyiapkan bekal, mendoakan. Banyaklah hal-hal yang nggak bisa kita utarakan ya, kita uraikan sekarang. Oleh Valisa, perwakilan. Yang mewakili dari semua teman-teman, mungkin kalau ke ibunya juga pasti semuanya pernah bikin mama Excel ataupun apapun lah yang dilakukan nggak sesuai gitu. Cuman tadi dari pendeta juga bilang kalau semuanya itu mama pasti selalu bisa menerima, selalu sabar. Oke. Jadi terima kasih ya, Ma. Thank you. Selamat malam. Thank you. Aku yang kiss. Ini tadi yang kita tunggu-tunggu itu ya. Akhirnya bisa kita saksikan di akhir segmennya. Tidak apa-apa, nanti kan mereka akan romantis di rumah. Betul. Gitu kan. Ini kan namanya baru demam panggung, itu biasa gitu ya.
Dan kita tetap ucapkan selamat Hari Ibu untuk Selamat Hari Ibu Ibu, Esther Tante. dan untuk Ibu Kathleen ya tentunya selamat Hari Ibu Selamat dan Hari seluruh Ibu. ibu yang ada di dunia. Betul. Oke, Pendeta dan Ibu Pendeta, saat ini kita sudah masuk di akhir acara dan saat ini kami persilakan untuk Pendeta memberikan closing statement dan nanti akan doa tutup dipimpin oleh Ibu Pendeta. Ya. Persilakan. Ya, peranan ibu itu demikian penting, menentukan antara surga dan neraka. Itulah sebabnya biarlah untuk semua ibu tetap memberikan perhatian sepenuhnya walaupun di tengah kesibukan, mengutamakan akan hubungan antara orang tua dengan anak ya, supaya anak dapat bertumbuh dengan baik dalam memiliki akan tabiat Yesus Kristus. Kemudian kepada anak-anak muda ya, jangan pernah lupa akan penghargaan kepada ibu ya, dan memberikan apresiasi kepada ibu supaya ibu merasakan bahwa ia dikasihi dan kita bersyukur untuk kontribusi daripada ibu. Tetapi salah satu kontribusi yang sangat penting adalah bertindak seperti apa yang ibu pernah ajarkan ya. Jadi kita menghormati orang tua dengan mengikuti akan jejak orang tua, mengikuti akan tuntunan yang diberikan oleh orang tua untuk takut akan Tuhan, dan itu adalah merupakan satu sukacita yang sangat besar kepada para ibu kalau lihat anaknya berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, nafas untuk memberikan presentasi bagaimana kami dapat memberikan appreciation kepada para ibu. Tuhan, kami telah mendengarkan bagaimana sulitnya tugas daripada ibu, satu tugas yang sangat suci, dan ini tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Ajarkan kami para ibu-ibu supaya mau selalu bergantung pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta akal budi kepada Tuhan, sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami menjadi bukan saja warga negara yang baik di dunia ini, tetapi juga akan menjadi warga negara surga yang kami rindukan. Ajarkan kami untuk selalu menjadi saksi bagi orang lain, terutama bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf atas pemaparan yang disampaikan dan juga solusi-solusi terhadap permasalahan ya. Khususnya kepada Ibu Kathleen Kuntaraf, sekali lagi kami ucapkan Selamat Hari Ibu. Semoga Tuhan berkati Ibu Pendeta, bahagia selalu dan sehat selalu. Semangat dalam pelayanan tentunya ya. Betul, dan besok bisa diajak pendeta ke tempat yang romantis. Oke, sekarang pun di tempat romantis. Oh, iya. Betul. betul. Oke, Pendeta dan Ibu, kita ketemu lagi di minggu depan di episode yang tentunya tidak kalah menarik. Dah. Bye. Selamat malam pemirsa, selamat malam semua ke Pendeta Yosef. Dan selamat Hari Ibu Yes. untuk semua ibu pemirsa. Baik. Dah, Pendeta dan Ibu. Kita tidak lupa mengingatkan kepada para pemirsa ya tentunya ya. Betul. Untuk kalau memiliki Topik atau ide boleh langsung di chat ya ke call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca saudara. Dan juga jangan lupa kunjungi YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik dari Obsesi Hati. Dan akhir kata, Saya Pendeta Muda Yosef Situmeang dan saya Debbie Ellen Situmeang Siahaan beserta dengan tamu kami yang hits Ibu yang Esther dan juga Valisa. Kami pamit undur diri, tetap saksikan Hope Channel Indonesia, Televisi yang mengubah hidup Anda.